اللهم على محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. Masyarul muslimin, sa'imin, sa'imat rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Pertemuan kita hari ini adalah surat Hud ayatnya 91 sampai 95. 91 sampai 95. Mari kita sama-sama masuk ke screen baca bersama-sama ayat-ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Walaula rahmatuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Walaula rahmatuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah. Qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah. Wattakhadhtumuhu wara'akum zihriya. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. Inna Rabbi bima ta'maluna muhit. Inna Rabbi bima ta'maluna muhit. Wa ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amilun sawfa ta'lamun. Wa ya qaumi ala makanatikum inni sawfa ta'lamun. Sawfa ta'lamuna man yatihi adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib. Sawfa ta'lamuna man yatihi adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Walamma jaa'a amruna najjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه
والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كأن لم يغنوا فيها لمدين بعيدة ثمود. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم زد وبارك على رسول الله على رسول الله وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT mencatat semua yang kita baca tadi huruf demi huruf, dan Allah memberikan kepada kita nanti imbalan, karena hanya apa yang ada di sisi Allah lah yang tersisa dalam kehidupan kita. Kita teruskan surat Hud. Surat Hud adalah surat yang ke-11. Surat Hud ini turun di Mekah, maka disebut dengan Makkiyah. Jumlah ayatnya 123 ayat. Tadi kita sudah baca 91 sampai 95. Berarti insya Allah hari ini sampai kita ayat 100. Ya, sebentar sore kalau kita usia panjang. Kita review dari ayat 90. Terakhir kita ayat 90 ketika Nabi Syuaib meminta kepada kaumnya untuk istighfar dan bertobat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfiru rabbakum. Dan istighfarlah kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi rahimun wadud. Karena sungguhnya Tuhanku maha penyayang lagi maha pengasih. Jadi ini bukan hanya untuk kaumnya Nabi Syuaib, tetapi kita semuanya. Dianjurkan setiap saat kita istighfar. Minimal setiap kita selesai sholat, kita baca istighfar. Istighfar ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendek astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Yang panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jama'il ma'asi wa dzunub. Kita masuk ke ayat baru, ayat 91. Lalu mereka berkata, ya Syuaib, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Kami tidak paham kebanyakan dari apa yang kamu katakan. Jadi bagi mereka mengatakan kami tidak paham. Kata nafqahu sama juga kata-kata nabi-nabi sebelumnya. Kami tidak mengerti, kami tidak paham. Kami tidak faqih kebanyakan dari apa yang kamu katakan. Apa sebabnya? Karena satu, mereka memang tidak ada niat untuk belajar atau mendengarkan Nabi Syuaib atau nabinya. Yang kedua adalah kata paham di sini tergantung dari bentuk penalaran. Kalau penalarannya kacau, salah, ya berarti tidak bisa paham. Karena penalaran itu adalah semacam pisau. Kalau pisaunya tajam dan benar, dia pasti akan kuat dalam menganalisa. Tapi kalau pisaunya tumpul, ya tidak bisa.
Kalau pisau tumpul itu bayangkan saja, terutama ibu-ibu, kalau pisaunya tumpul baru digunakan untuk memotong-motong daging, itu pasti tidak selesai-selesai. Yang terjadi adalah rasa capek, rasa boring. Begitulah juga dengan orang yang belajar, kalau dari awal penalarannya sudah salah, sudah menyimpang, sudah distorsi, ya tidak bisa paham. Ketika tidak bisa paham, dia merasa tenaganya terkuras untuk itu dan akhirnya dia merasa boring, berhenti belajar. Nah, jadi oleh sebab itulah agama datang, pertama kali yang harus kita asah adalah pisau analisis kita. Pisau analisis itu artinya bahwa alur penalaran kita harus benar. Ketika alur penalaran itu benar, maka kemudian baru ya. Penalaran itu ada 3 bentuknya. Yang pertama ada disebut namanya deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Kemudian ada juga induktif, khusus ke umum. Kemudian ada juga namanya kiasan atau analogi, yaitu dari khusus ke khusus, partikular ke partikular, ya seperti itu. Nah tentu ini adalah pembahasannya panjang lebar di dalam ilmu mantik atau ilmu logika. Nah makanya kekurangan terbesar kita di umat Islam sekarang, termasuk di Indonesia, atau bahkan mungkin di Asia Tenggara pada umumnya, adalah karena dari kecil, dari SD, SMP, dan seterusnya, bahkan di pesantren, tidak diajarkan ilmu logika atau kepenalaran. Nah, sehingga ketika kita belajar apapun juga, ada kecenderungan hanya menghafal apa yang disampaikan oleh guru. Karena kita tidak memiliki kemandirian untuk melakukan analisis. Ya. Dan orang yang tidak biasa melakukan analisis, maka biasanya apa saja yang berbeda menurut dia pasti salah. Kenapa? Karena kemampuan analisis tidak ada. Ketika kemampuan analisis tidak ada, patokan kebenaran adalah apa yang sudah diketahui sebelumnya. Padahal apa yang diketahui sebelumnya belum tentu benar. Justru yang namanya berpikir adalah gerak akal dari apa yang sudah diketahui sebelumnya menuju kepada apa yang belum diketahui. Jadi ingat, menuju kepada apa yang belum diketahui. Itu namanya berpikir. Jadi kalau tidak ada gerak dari yang sudah diketahui menuju kepada yang belum diketahui, ya tidak berpikir namanya. Kita sebut tadi dengan menghafal. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau mereka berkata, ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Kami tidak paham kebanyakan apa yang kamu katakan. Wa inna lanaraka fina dhaifan. Nah, di sini kita lihat lagi serangannya bukan lagi serangan pada apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, tetapi menyerang pribadinya Nabi Syuaib, disangkanya sebagai orang lemah. Kata daifah itu artinya orang yang tidak punya strata sosial tinggi. Ya. Di kata-kata daif di sini adalah orang yang lemah, orang yang, dan yang namanya nabi-nabi walaupun dia kaya raya tetap penampilannya sederhana. Jadi kalau nabi kaya tidak bisa ditebak kalau dia orang kaya. Kenapa? Karena selalu penampilannya daif. Penampilannya memang adalah humble, sederhana, zuhud, wara, tawadu, nah seperti itu. Jadi itu namanya daif. Jadi selalu daif ya. Ya, jadi makanya orang-orang saleh itu selalu tidak pernah merasa punya kemampuan apa-apa, termasuk punya daya yang ada di tubuhnya, tidak punya strata sosial, selalu merasa dirinya tidak punya apa-apa. Ya. Jadi makanya kita minta kepada Allah untuk mengasihani. Ya Rabbirham da'fa badani, kan begitu. Ya Rabbirham da'fa dari kata daif. Ya Rabbirham da'fa badani. Wahai Tuhan, irham kasihanilah tubuhku yang lemah ini. Ya Rabbirham da'fa badani. Kelemahan, ketidakmampuan daripada tubuh saya, daifnya tubuh saya. Nah, maka kemudian ketika mereka melihat Nabi Syuaib daif, ya berarti memang begitulah Nabi. Ya, kita tahu semua Nabi-Nabi itu pasti berasal dari keturunan yang baik-baik juga. Ingat kata-kata sebelumnya, zuriatan ba'duha min ba'din. Mereka adalah satu keturunan dari yang lain. Tetapi penampilannya Nabi Syuaib seperti itu, sederhana. Sehingga mereka melihatnya, ya kamu tidak punya apa-apa. Ya. Yang katakan, wa inna lanaraka fina dha'ifa. Ya. Dan sungguhnya kami melihat kamu di tengah-tengah kami dha'ifa. Beda dengan kita sekarang ini, dipaksakan supaya kelihatan mentereng. Paksakan mentereng. Akhirnya kemudian muncullah namanya manipulasi strata sosial. Ya. Jadi ada manipulasi strata sosial. Apa itu manipulasi strata sosial?
sebelumnya dia tidak pantas di posisi itu, tetapi karena dia ingin tampil mentereng, maka kemudian dia melakukan manipulasi, misalnya dengan membayar orang untuk memilih dia, ya. Menciptakan manajemen untuk memberikan citra kepada dia, atau membayar buzzer untuk memberikan kesan bahwa dirinya adalah hebat, dan seterusnya. Atau meminta universitas memberikan gelar-gelar honoris causa kepadanya, atau memberikan gelar-gelar guru besar kepadanya. Seperti itulah. Jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia kelihatan mentereng, ya. Padahal sebetulnya kualifikasi yang sesungguhnya tidak sampai ke situ, ya. Artinya bahwa strata yang dia tempati tidak sekualifikasi dengan kemampuan pribadinya. Nah, kalau nabi-nabi sebaliknya, justru kemampuannya di atas, tapi dia tampil di bawah. Itu yang disebut dengan tawadu, itu yang disebut dengan humble. Jadi nabi-nabi itu strata sosialnya dari sisi pengetahuan dan keadaban itu paling di atas. Ya, nabi itu adalah halim. Kita sudah tahu dulu Nabi Ibrahim itu halim. Dia adalah santun, penyantun. Atau disebut dengan alim, sangat berpengetahuan. Tetapi ketika orang melihatnya, ya tidak melihat seperti itu. Kenapa? Karena tawadu. Lihatlah Nabi Muhammad kita, pernah kita angkat hadisnya, ketika dia berjalan di jalan dan ada perempuan yang ingin menyampaikan pertanyaannya, maka kemudian dia hadang Nabi di tengah jalan, dan Nabi tidak tersinggung. Nabi mengatakan, ibu tentukan di mana kita bicara. Akhirnya ibu itu meminta Nabi meminggir di pinggir jalan, baru menyampaikan. Mana ada sekarang tokoh seperti itu, ya. Kalau toh ada, ya karena ada kepentingan politik supaya pencitraan. Nah, kalau Nabi tidak ada kepentingan situ. Jadi jemaah sekalian, inilah yang disebut dengan dhaifah. Maka mereka melihat ini benar ini. Kami melihat, la naraka, benar-benar kami melihat ini. Lamnya di sini taukid, la naraka, kami benar-benar melihat kamu, wahai Nabi Syuaib, fina, di tengah-tengah kami dhaifah. Maksudnya di masyarakat kami itu kamu dhaif, lemah. Ya, lemah dari segi segala-galanya, ya. Sampai dikatakan walaula rahtuka, kalau bukan karena keluargamu. Nah, ini kamu menunjukkan bahwa dia keluarga baik-baik. Ini menunjukkan bahwa dia strata sosialnya tinggi. Buktinya tidak berani mengganggunya karena keluarga baik-baik ini. Jadi di sini menunjukkan bahwa yang namanya Nabi itu keluarganya keluarga terpandang. Dia berangkat dari strata sosial tinggi. Ya. Lihatlah Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad itu adalah dia strata sosial paling tinggi di kalangan orang Quraisy. Ya, orang Quraisy itu kan beberapa juga sukunya. Nah, diantaranya adalah Hashim. Nah, Nabi Muhammad kita itu dari Bani Hashim. Dia paling tinggi. Ya. Baru yang kedua nanti Umayyah. Nah, jadi walaula rahtuka, kalau bukan karena keluargamu yang terpandang, kita tambahkan la rajamnaka, kami akan merajam kamu. Jadi tidak berani melakukan itu karena keluarganya Nabi Syuaib adalah keluarga yang baik-baik. Ya. Jadi kita lihat di sini, di satu pihak dia melihat keluarganya, di satu pihak mengatakan dhaifah. Kan berarti bahwa faktanya bahwa memang Nabi Syuaib itu bukanlah orang biasa, dalam pengertian dia keturunan baik-baik. Dia strata sosialnya tinggi. Dia termasuk aristokrat. Ya. Dia termasuk aristokrat di masyarakatnya. Tapi pada saat yang sama penampilannya humble, penampilannya sederhana, ya. Penampilannya sederhana. Jadi penampilan fisiknya itu dhaif, lemah, seperti tak berdaya, tetapi kualifikasi jiwanya justru paling di atas. Nah, ini yang kita katakan tadi terbalik di kita. Penampilan strata sosial di atas, tetapi kualifikasi di bawah. Akhirnya yang terjadi adalah kelucuan-kelucuan. Di atas tapi pemarah. Di atas tapi gampang tersinggung. Di atas tapi tidak bisa dikritik. Di atas tapi mencapainya dengan cara yang culas dan seterusnya. Ya, jadi banyak cara-cara seperti ini dilakukan sekarang. Ya. Kenapa? Karena orang dituntut untuk seakan-akan yang menentukan itu adalah yang penting di atas. Ya. Wa ma anta alaina bi aziz, dan kamu di tengah-tengah kami bi aziz, tidak punya kuasa. Kata-kata aziz itu adalah tidak punya kekuasaan. Ya. Jadi keluarganya terpandang, tetapi Nabi Syuaib sendiri tidak punya kekuasaan politik, ya. Dan memang Nabi Syuaib bukan politisi. Nabi itu apa? Nabi itu guru, ya. Kalau Nabi itu guru, gurunya segala guru. Ya, bisa disebut dengan filosof. Kalau pada zaman dahulu dia filosof. Karena filosof itu menguasai segala-galanya. Yang namanya filosof dulu itu pasti menguasai segala-galanya.
Lihatlah misalnya Aristoteles. Aristoteles itu adalah berbicara tentang apa saja. Berbicara tentang fisik, bicara tentang yang non fisik, ya, fisik dan metafisik. Ya. Dalam metafisik itu nanti bagi-bagi lagi, di antaranya matematika. Ya. Di dalam fisik kita tahu bahwa pengklasifikasian pengetahuan sekarang ini itu dari Socrates, dari Aristoteles. Belakangan baru kemudian ditambahkan, diperluas, ya seperti itu. Tapi yang pertama kali mengajarkan ilmu taksonomi itu adalah Aristoteles. Jadi ada kelas-kelas, ada hierarki, ada spesies, macam-macam tuh. Ada tingkatan-tingkatan, itu kan Aristoteles yang bikin. Dan kita tahu Aristoteles itu hidup 300 tahun sebelum Nabi Isa. Ya. Seperti itulah. Jadi mereka memiliki kemampuan. Nah, apalagi Nabi. Yakin dan percaya kita bahwa Nabi di atas daripada Aristoteles, jauh. Nabi di atas daripada Socrates, jauh. Nabi di atas daripada Plato, jauh. Ya. Dan seterusnya. Jadi di atasnya, tetapi penampilannya para Nabi ini adalah dhaifah, sederhana. Ya. Makanya kata-katanya atau doa yang tadi, Allahumma arham da'fa badani. Wa ma anta alaina biaziz. Kamu tidak punya kekuasaan di tengah-tengah kami. Kita lihat di sini surat Al-Hasyr, ya, surat 59. Ya. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Zalika bi annahum qaumun la yafqahuna. Kenapa mereka tidak paham? Ini diceritakan di sini nih, ya. La antum, kalian itu asyaddu rahbatan, paling mereka takuti fi sudurihim, di dalam dada mereka. Jadi walaupun mereka orang-orang beriman, terutama nabi-nabi yang sederhana, humble itu sederhana penampilannya, dhaif tadi, tapi terus terang mereka paling takut. Itu yang menyebabkan mereka melakukan bermacam-macam manuver, ya, perlawanan, mengusir dan sebagainya. Karena la antum asyaddu rahbatan, kalian ini orang beriman benar-benar paling ditakuti di dalam dada mereka, di dalam kesadaran mereka, minallah, daripada Allah. Jadi lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, orang seperti itu. Apa sebabnya? Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka itu qaumul la yafqahun, kaum yang tidak mengerti, tidak faqih, tidak memiliki kepahaman. Nah, jadi aslinya kan berdasarkan urutan substantif, ya Allah dulu yang paling tinggi kan kita takuti, baru orang beriman. Tapi mereka kalau tidak paham lebih takut kepada orang beriman daripada Allah. Ya. Dan itu yang disebut dengan la yafqahun. Artinya terbalik, penalarannya terbalik. Ya. Karena dalam hierarki kan yang paling kuasa Allah, orang beriman itu kan cuma menerima perlindungan dari Allah. Jadi harusnya yang paling ditakuti Allah. Nah, ini terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak orang lebih takut kepada kehilangan uang daripada kehilangan iman. Ya. Ada orang yang menggadaikan imannya demi uang. Ya. Begitulah seterusnya. Jadi banyak orang melakukan hal-hal yang terbalik. Ya. Banyak orang lebih takut, lebih takut, lebih senang, ya bukan lebih takut, lebih senang kepada berlian daripada kepada Tuhan. Ya. Lebih senang. Kalau melihat berlian itu langsung bahagia sekali rasanya. Tapi kalau membaca ayat-ayat berkaitan dengan Tuhan, biasa-biasa saja. Nah, seperti itu. Nah, itu menunjukkan apa? La yafqahun. Kita tidak paham. Ya. Kita lihat di sini, manusia itu pada aslinya memang harusnya dhaif. Ini coba kita lihat ini, surat An-Nisa ayat 28. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Ya. Allah ingin memberikan keringanan kepada kalian. Wa khuliqal insanu dhaifa, karena manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif. Jadi harusnya manusia merasakan bahwa lemah. Wa khuliqal insanu dhaifa, siapapun kita. Misalnya kita ini adalah pangkatnya paling tinggi, ya, katakanlah presiden misalnya, atau raja, atau sekjen PBB misalnya. Ya, apalagi raja atau kepala negara di negara besar seperti Amerika misalnya. Coba kita lihat bagaimana besarnya bodinya, bagaimana kuatnya fisiknya, tetapi begitu tidak makan 3 hari 3 malam lemas. Artinya apa? Kita dhaif sekali. Ya. Kita ini dhaif. Khuliqal insanu dhaifa. Kita ini bergantung kepada rumput-rumputan.
sayur maksudnya, bergantung kepada buah-buahan, bergantung kepada ikan-ikan di laut. Coba. Begitu semuanya mereka tidak ada, wah kita lemah. Bergantung kepada ayam dan telur ayam, begitu ayam dan telur ayam tidak ada, kita lemah. Jadi yang mensuplai kita ini, begitu lemahnya kita, yang membuat kita hidup ini justru hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Coba kalau kambing keberatan untuk kita sembelih. Coba kalau sapi keberatan untuk kita sembelih. Coba kalau ikan keberatan kita tangkap. Coba kalau daun-daun tiba-tiba tidak bisa dipotong, keberatan untuk kita potong. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa makan dan kita akan mati. Begitu lemahnya manusia. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Lalu kenapa manusia bisa begitu kuat kelihatannya menguasai alam semesta? Sederhana, karena Allah meniupkan ke dalamnya ruh. Jadi dengan demikian kekuatan manusia terletak pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis ya. Ada hadis, kita ambil dari hadis Imam Nasai ya. Nomor 3128 ya. Nasai nomor 3128. Ya. Jadi ini adalah dari Jubair bin Nufair al-Hadrami ya. Jadi artinya dari Hadramaut ya. Hadramaut ini. Jubair bin Nufair al-Hadrami berarti orang Hadramaut. Annahu, bahwasanya sami'a, dia mendengar Aba Ad-Darda yaqul. Dia yang Al-Hadrami ini mendengarkan Abu Darda berkata. Abu Darda itu sahabat Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Abu Darda mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubghuni ad-da'ifa fa innakum innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum." Nabi mengatakan, carikanlah saya orang yang lemah. Kata-kata daif. Ingat, kata lemah di sini bukan lemah dalam pengertian fisiknya tidak berdaya, bukan. Tapi daif itu adalah orang yang tidak menunjukkan ada arogansi pada dirinya. Orang yang humble tadi, yang tawadu tadi. Jadi mengatakan, carikan saya orang tawadu, orang humble. Fa'innakum, karusunya kalian, innama turzakuna, diberikan rezeki, watun saruna, dan diberi pertolongan, bidu afaikum, melalui orang-orang lemah di antara kalian. Jadi semakin humble sebuah masyarakat, semakin lapang rezekinya. Semakin humble sebuah masyarakat, maka semakin Allah berikan pertolongan kepadanya. Fa'innakum innama turzakuna watun saruna bidu afaikum. Karena sungguhnya kalian diberikan rezeki dan diberikan pertolongan berkat orang-orang duafa di antara kalian. Ya. Duafa, orang yang sederhana. Kita lanjut. Qala ya qaum, berkatalah Nabi Syuaib, wahai kaumku, arahti a'azzu alaikum minallah. Nah, ini muncul lagi pertanyaan logikanya Nabi Syuaib. Ya. Wahai kaumku, kata Nabi Syuaib, arati azu, apakah keluargaku, a'azzu alaikum, yang lebih terhormat bagi kalian, yang lebih kalian takuti, minallah, daripada Allah. Nah, ini kan terbalik. Ya. Apa masuk akal kalian lebih takut kepada keluargaku daripada kepada Tuhanku? Nabi Syuaib sendiri mengatakan, padahal itu sudah harusnya tersanjung karena keluarganya. Tetapi Nabi Syuaib membenarkan logikanya dengan mengatakan, arahti a'azzu alaikum minallah. Pertanyaan tapi sekaligus mengandung makna logika. Artinya bahwa kita tahu keluarga aku itu manusia biasa, punya umur juga, tapi Allah itu segala-galanya. Jadi masa yang terbatas kita takuti lebih daripada kepada yang tidak terbatas? Kan tidak masuk akal. Kita memilih yang terbatas dan meninggalkan tidak terbatas, ini kan salah. Ya. Dalam kaidah pilihan saja, kalau kita ditawari dua uang 100.000 dan uang 500.000, pasti dipilih 500.000 karena lebih besar. Tidak ada orang milih yang lebih kecil. Ya. Nah sekarang Allah itu lebih besar, apalagi tidak terbatas.
yang tidak terbatas itu tidak bisa dijangkau kebesarannya, saking besarnya. Sedangkan yang sangat terbatas, ya tidak bisa diapa-apain lagi. Hanya sebatas itu saja kemampuannya. Tapi kok kenapa kalian lebih takut kepada keluargaku yang terbatas dan tidak takut kepada Allah yang tidak terbatas kemampuannya? Nah, ini kan coba kita renungkan, apa bukan penalaran yang benar ini? Ini yang disebut dengan nalar burhani. Inilah nalar burhani. Karena kan hierarki namanya, ya. Hierarki. Artinya, kalau kita menggunakan jika maka, jika engkau lebih memuliakan keluargaku daripada Tuhanku, berarti kamu menganggap Tuhanku itu lebih lemah daripada keluargaku. Ya. Dan itu adalah sebuah penalaran yang sangat keliru. Ya. Wata'atumuhu wara'ahum zihriya. Dan kamu menjadikan dia, ya, dia di sini Allah, hu-nya di sini kepada Allah di sini. Ya. Wata'atumu, kamu menjadikan dia wara'akum, di belakang punggungmu. Ya. Artinya tidak kamu perhitungkan. Kalau kita simpan di belakang punggung kita kan berarti kita tidak perhitungkan. Jadi watahatumuhu wara'akum zahriya. Sedemikian kalian tidak perhitungkan Allah, kalian menyimpan Allah di belakang kalian dan kalian menghormati keluarga saya. Inilah menunjukkan bahwa Nabi Syuaib itu benar-benar tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau berdasarkan strata sosial, tentu dia senang. Kenapa? Karena dia ditakuti gara-gara keluarganya. Tapi justru Nabi Syuaib protes. Apa pantas kamu lebih takut kepada keluargaku daripada Allah? Ya. Tentu jawaban logikanya tidak pantas. Karena hierarkinya lebih berkuasa Allah daripada keluarga. Ya. Keluarga sekuasa-kuasanya ya cuma sekitar anggota keluarganya. Tapi Allah berkuasa di seluruh alam semesta, lahir dan batin, dunia dan akhirat, dan tak terbatas. Tidak punya limit. Inna Rabbi, sungguhnya Tuhanku, bima ta'maluna muhit. Nah, itu dia. Tuhanku itu menjangkau. Tuhanku itu menjangkau. Apa semua yang kalian kerjakan. Jadi apa yang kalian kerjakan dijangkau oleh Tuhanku. Tapi keluargaku nggak mungkin. Artinya Tuhanku itu meliputi segala-galanya, termasuk perbuatan. Kalau perbuatan itu kan sebetulnya aslinya tidak meninggalkan jejak. Yang meninggalkan jejak itu kan adalah fisik. Contohnya kita menginjak pasir, itu ada jejaknya di sana. Ada jejaknya di sana kalau kita menginjak. Kalau kita berjalan, nggak ada jejaknya, kecuali kaki. Kaki yang berjejak, bukan perbuatan. Nah, tapi kok kenapa kalian lebih takut kepada keluargaku daripada kepada Tuhan? Sedangkan Tuhan itu meliputi segala-galanya. Lahir batin, dunia akhirat. Materi dan non-materi, yang bersifat profan dan yang bersifat transenden, ya. Yang bersifat eksklusif ataupun yang inklusif, yang bersifat esoteris ataupun yang eksoteris, semuanya dijangkau oleh Allah. Ya. Inna Rabbi bima ta'maluna muhit. Sungguhnya Tuhanku terhadap apa yang kalian kerjakan itu muhit, meliputi segala-galanya. Kan Tuhan meliputi segala-galanya, menjangkau. Bagaimana mungkin kalian memilih yang dijangkau daripada yang menjangkau? Ya. Ini tidak masuk pilihan yang tidak masuk akal. Ya. Jadi sebab itulah ditanya tadi, wahai kaumku, apakah pantas kamu lebih memuliakan keluargaku daripada Tuhanku, daripada Allah? Ya. Sementara Allah itu adalah meliputi semua perbuatan manusia. Bukan hanya perbuatan manusia, perbuatan benda-benda. Misalnya batu menggelinding di hutan, ya Tuhan tahu. Kita tidak pernah tahu sesuatu sebelum kita mengalaminya. Jadi pengetahuan kita itu yang empirik bergantung kepada pengalaman kita. Atau yang tidak empirik bergantung kepada pemikiran kita. Kita tidak pernah mengetahui sesuatu yang kita tidak pikirkan. Sehingga biasa kita mengatakan kalau kaget, waduh saya tidak terpikirkan tadinya oleh saya. Nah, artinya apa? Kita tidak pikirkan. Jadi dijangkau itu sudah macam dengan jangkauan empirikal, indrawi, dan jangkauan yang bersifat transendental, yaitu akli, ya, melampaui panca indera. Itu menjangkau juga. Nah, oleh sebab itulah semakin tinggi pengetahuan orang, semakin menuju kepada yang abstraksi. Abstraksi itu yang lebih akal.
Sedangkan semakin rendah pengetahuan seseorang, itu semakin konkret, semakin nyata, ya, semakin yang kelihatan, semakin indrawi. Jadi kalau kita pengetahuannya hanya bersifat indrawi, berarti kadar pengetahuan kita, kemampuan analisis kita rendah. Semakin tinggi kemampuan analisis kita, kalau bahasa kerennya, semakin memiliki kemampuan abstraksi ilmiah namanya. Yang abstrak bisa diartikulasikan dengan baik. Ya. Tapi kalau pengetahuannya rendah, jangankan yang abstrak, yang konkret saja tidak bisa diartikulasikan dengan baik. Nah, itu dia menunjukkan kadar pengetahuannya rendah. Nah, Allah itu adalah bima ta'maluna muhit, meliputi, menjangkau semua yang kalian kerjakan. Kita lihat di sini surat An-Nisa. Surat An-Nisa 108. An-Nisa surat 4 ayatnya 108. Yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minallah. Ini mirip sama tadi ayatnya. Mereka takut dari manusia tapi tidak takut dari Allah. Atau takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Yastaghfuna itu artinya bersembunyi. Bersembunyi kan berarti takut. Takut dari manusia tapi tidak takut dari Allah. Ya. Padahal wa huwa ma'ahum, dia Allah bersama mereka. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu tak berpisah karena dia tidak dibatasi ruang waktu, ya tidak ada gunanya kita bersembunyi dari Allah. Kenapa? Dimanapun kita berada, Allah di sana. Kita bersembunyi dalam benteng. Benteng itu bersama dengan Allah. Kita berada dalam kegelapan. Kegelapan itu bersama dengan Allah. Jadi kita mau kemana? Allah muhit, meliputi segala-galanya. Jadi ini mengherankan kata ayat ini. Yastaghfuna minan nas, mereka bersembunyi dari manusia. Wala yastaghfuna minal, tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Mereka takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Ini lucunya. Sementara huwa Allah ma'ahum, bersama mereka. Termasuk idh yubayituna ma la yarda minal qawli. Termasuk ketika dia berkumpul di suatu malam yang gelap gulita, lalu membicarakan sesuatu pembicaraan rahasia untuk mencelakai Nabi. Ini kata-kata mencelakai kita artikan dari layar do, yang tidak ridhoi. Minal qaul, perkataan yang tidak pantas diridhoi, yang tidak diridhoi Allah. Wa kana Allahu, dan adalah Allah bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerja, bima ya'maluna, terhadap apa yang mereka kerjakan tadi, hum di sini muhita, meliputi. Ya. Jadi tidak bisa kita lari. Maka menjadi lucu, banyak orang takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ya. Dan itu yang menyebabkan korupsi bersih maharajalela. Karena takutnya hanya kepada KPK, kepada kejaksaan, kepada polisi, dan sebagainya. Tapi tidak takut kepada Allah. Ketika tiba saatnya bisa mempecundangi KPK, mempecundangi misalnya polisi dan kejaksaan, akhirnya dia melakukan perbuatan buruk itu. Atau tidak mempecundanginya, tetapi bisa diatur. Kata orang, semua bisa diatur. Ketika semua bisa diatur, tidak ada lagi kebenaran. Inilah keheranan-keheranan Nabi pada saat itu. Yang kita bicarakan tadi adalah keheranan Nabi Syuaib. Ya. Wa ya qaumi, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum, beramallah sesuai dengan keadaan kalian. Jadi wahai kaumku, beramal, berbuatlah sesuai dengan keinginan kalian. Ini amilun, saya pun beramal sesuai dengan kemampuan saya. Sesuai dengan kepercayaan saya. Ini mirip dengan kata-kata lana amaluna walakum amalukum. Malu ala makanatikum, beramal sesuai dengan posisi. Makan itu secara bahasa artinya tempat sebetulnya. Kemampuan dalam pengertian tempat. Artinya kemampuannya anak sekolah tinggi beda dengan anak SD misalnya, sekolah dasar. Ya, jadi beramal sesuai dengan keadaan kalian. Jadi Tuhan itu tidak menuntut kita. Misalnya kita sekolah rakyat, sekolah dasar maksudnya, sekolah rendah. Tuhan tidak menuntut kita bertindak seperti seorang doktor S3. Seperti itu. Tapi kalau kita orangnya S3, Tuhan menuntut kita bertindak seperti strata kita. Strata pendidikan maksudnya.
Ya, tapi kalau kita di bawah enggak dituntut. Maka dikatakan ya malu ala makanatikum. Wahai kaumku, beramal sesuai dengan keadaan kalian. Inni amilun, aku pun beramal. Sawfa ta'lamuna man ya'tihi adabun. Nanti kamu akan tahu siapa yang akan terjerumus ke dalam azab. Ya, siapa di antara kita yang mendapatkan azab dari perbuatan mereka tadi ini. Ya. Dari perbuatan mereka di sini, siapa yang akan mendapatkan azab, nanti kita tahu. Sawfa ta'lamuna man ya'tihi adabun. Yang azab itu apa? Yukhzihi, menghinakannya. Waman huwa kadhibun, dan siapa yang berdusta. Jadi siapa yang dapatkan azab dan siapa yang berdusta, nanti akan kelihatan. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran ini jelas-jelas menghargai kebebasan. Al-Quran menghargai kebenaran, tetapi di antara bagian penting dari kebenaran, tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Apabila kebenaran dipaksakan kepada orang lain, maka dia keluar dari sarang kebenarannya. Dia bukan lagi kebenaran, tapi dia berubah menjadi tekanan. Kebenaran itu seperti cahaya, diterima dengan suka hati. Nah, jadi kebenaran tidak dipaksakan. Apabila dipaksakan, bukan kebenaran. Kebenaran tunggal. Ya. Tapi kita tidak setuju kalau dikatakan kebenaran itu relatif. Ya, bukan relatif. Kalau relatif, bukan kebenaran. Kebenaran itu adalah tunggal. Ya. Tidak relatif. Ya. Contohnya saja ada yang mengatakan, buktinya teori kuantum mengatakan bahwa yang namanya elektron itu tidak bisa diterka di mana posisinya kalau diketahui kecepatannya. Itu tidak ingat prinsip ketidakpastian Heisenberg, uncertainty principle daripada Heisenberg. Kan katanya itu tidak relatif, tapi ya itulah kebenarannya perilaku benda-benda yang bersifat mikroskopik ya seperti itu. Benda-benda yang bersifat atomik ya seperti itu. Ya. Dia tidak seperti benda-benda besar yang bisa diterka seperti bisa menggunakan teori gaya Newton ataukah teori fisika klasik namanya. Tidak bisa. Jadi itulah kebenarannya. Fisika klasik bisa diterka seperti kata Einstein, Tuhan tidak bermain dadu, ya itulah fisika klasik. Tapi kemudian masuk dalam fisika kuantum dan kemudian ternyata gerak partikel-partikel itu bersifat dualistik karena di satu pihak dia sebagai partikel dan di pihak lain sebagai gelombang, ya itulah kebenarannya. Ya. Jadi yukhzihi wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib, dan tunggulah, kita semuanya menunggu. Ya. Kita semuanya menunggu dan saya pun bersama kalian menunggu. Ya, bersama kalian menunggu. Jadi artinya bisa menunggu dalam pengertian kebenaran datang di muka bumi ini, bisa juga yang kita tunggu adalah kematian itu. Semuanya kita akan mati. Dan begitu kita mati terbukti tidak ada yang kita bawa. Rumah kita tinggalkan, mobil kita simpan, pangkat dan jabatan diganti orang, deposito diwariskan kepada anak-anak, dan seterusnya. Nggak ada yang kita bawa. Yang kita bawa apa? Yang kita bawa adalah nilai value atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, itu amalkan. Ya, jadi dengan demikian itulah nilai kita. Tidak ada yang kita bawa. Semua yang kita punya sekarang termasuk tubuh kita harus disimpan di alam materi, tidak boleh lolos ke sana. Ya, jadi termasuk tubuh kita karena dia ada berasal dari alam materi harus tersimpan di dunia materi. Ya. Yang pergi pindah ke sana adalah rohani kita, nafs kita. Maka oleh sebab itulah pasti akan datang. Tiba masanya kita akan datang. Kita akan berjumpa dengan keadaan itu. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Kita lihat lagi di sini. Ini surat Al-An'am. Ya. Surat 6 ayat 135. Allah firman, "Qul," katakanlah umat, "Ya qaumi wa qaumku malu ala makanatikum." Beramallah sesuai dengan kesanggupan keadaan kalian, sesuai dengan strata kalian. Inni amilun, aku pun beramal.
Fasawfa ta'lamun, kalian pasti akan tahu. Tahu siapa? Man takun lahu akibatu dar. Siapa nanti akan berakhir dengan aja berhenti hanya di dunia ini saja. Maksudnya siapa yang berhenti pada kehidupan dunia. Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya orang zalim itu tidak akan pernah bahagia atau beruntung. Ya. Jadi beramallah. Nanti kamu akan tahu. Ya. Siapa yang hanya berhenti di dunia kebesarannya dan tidak dibawa sampai ke akhirat, dan siapa yang berbahagia. Tetapi pernyataannya terakhir adalah kalau dia zalim, tidak mungkin dia bahagia. La yuflihu zalimun. Tidak mungkin bahagia atau beruntung orang-orang yang zalim itu. Ini adalah speaker. Walamma ja'a amruna, dan tatkala datang perintah kami, najjaina Syu'aiba, maka kami kemudian menyelamatkan Nabi Syu'aib. Ya, jadi termasuk tadi sudah lihat sendiri kata Nabi Syu'aib, kamu akan tahu. Sekarang sudah datanglah azab itu. Ya. Walladzina amanu ma'ahu, maka kami selamatkan Nabi Syu'aib dan siapa? Walladzina amanu ma'ahu. Jadi sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Sama dengan cerita nabi-nabi sebelumnya. Nabinya dan orang-orang yang bersama nabinya. Jadi kalau kita mau selamat juga bersama dengan nabi. Jadi najjaina Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Ya. Dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat dari sisi kami. Jadi yang menyelamatkan kita rahmat. Kita sudah bahas dulu dengan hadis sebelumnya bahwa tidak ada orang masuk surga karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah. Sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Rasul mengatakan termasuk saya. Ya. Jadi walladzina amanu mau birahmatin minna, dari rahmat dari si kami. Wa akhadhatil ladzina zalamu as-sayhatu. Lalu orang-orang zalim tadi di sini nanti akan kemudian diazab dengan suara keras. Jadi cuma suara keras saja bisa menjadi azab. Ya, wa akhadhatil ladzina zalamu as-sayhat. Nah, begitu datang suara keras seperti speaker tadi atau seperti toa atau trompet, fasbahu fi diyarihim jasimin. Maka mereka semuanya bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Jadi kita lihat sudah ada dua kaum yang dibinasakan karena suara keras. Yang pertama adalah kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, dan sekarang adalah kaum Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian. Sehingga begitu mendengarkan suara keras, fasbahu fi diyarihim jasimin. Mereka semuanya menjadi bergelimpangan di rumah mereka. Ingat Bapak Ibu yang saya berbahagia, kalau yang pernah belajar fisika, bahwa kita punya telinga itu punya kemampuan, punya ambang batas, ya, bisa didengar. Kalau melampaui itu bisa mematikan kita. Ya. Mata kita juga begitu. Makanya biasa kalau gerhana matahari, itu tidak boleh kita melihat ke matahari. Ya, karena bisa merusak mata kita. Karena itu kan terang sekali. Jadi pas nanti matahari itu sesaat sebelum berlindung sepenuhnya kepada bulan, atau setelah keluar dari gerhana sempurnanya, itu kan tiba-tiba keluar sedikit itu terang sekali. Ya, itu pancarannya terang sekali. Nah, oleh sebab itulah maka kemudian dilarang biasanya melihat gerhana matahari dengan mata telanjang. Harus menggunakan kacamata hitam biasanya, atau ada kacamatanya khusus. Kenapa? Karena baik telinga kita ataupun mata kita punya ambang batas kemampuannya. Maka mereka yang tidak tahan lagi mendengarkan itu, maka kemudian bergelimpangan di rumah-rumah mereka masing-masing. Kita lihat surat Al-Ankabut. Fakullan akhadna bidambihim. Semua mereka kami azab berdasarkan dosa-dosa mereka. Jadi setiap orang kami azab sesuai dengan dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ya, mereka diazab itu macam-macam caranya. Di antara mereka ada yang kami azab dengan mengutus kepadanya atau melemparkan kepadanya hasiba, batu-batu kerikil. Batu kerikil yang panas yang kita bahas sebelumnya pada kaum Lut. Ya. Itu adalah dihujani dengan sijil. Ya. Arsalna, kami kirim kepada mereka hasiba.
Wa minhum, dan di antara mereka man akhazathu as-sayhah. Ada juga yang dibinasakan karena suara yang keras. Ya. Wa minhum, dan di antara mereka man khasafna bihil arda. Di antara mereka ada yang kami azab dengan menenggelamkan mereka ke bumi. Ya. Sekarang baru orang mengetahui bahwa memang ternyata bumi itu bisa menenggelamkan. Fenomena alamiahnya disebut dengan likuifaksi. Seperti yang terjadi di Palu beberapa tahun yang lalu. Wa minhum, dan di antara mereka man agrakna. Ada yang kami tenggelamkan di laut, seperti yang terjadi pada Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi macam disebutkan di sini. Wa ma kana Allahu liyazlimahum, dan kalau mereka diazab, bukan Allah yang menzalim mereka, walakin akan tetapi kanu anfusahum yazlimun. Mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi bukan Allah. Makanya dikatakan di atas ini bidzunubihim, dosa-dosa mereka, artinya perbuatan mereka sendiri. Ini kita ada hadis lagi, kita ambil dari Imam Ahmad, ini hadis Ahmad nomor 6939. Dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza faraga ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwaz min arba'in." Nabi mengatakan di hadis Ahmad ini, idza faraga ahadum, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai dari tasyahud. Tasyahud itu ketika kita duduk membaca asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Terutama yang dimaksud Nabi sini tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu berarti tasyahud pertama kalau salat subuh dan salat subuh. Ya, sedangkan tasyahud akhir adalah rakaat keempat kalau salat zuhur, asar dan isya. Atau rakaat ketiga kalau salat maghrib. Jadi kata ayat ini, iza faraga ahadukum, hadis ini, iza faraga ahadukum minat tasyahudil akhir, falyatawwaz, ya. Falyata'awwaz. Maka hendaklah dia berlindung, ta'awuz, min arba'in, dari 4 hal. 1, min adzabi jahannam. Hendaklah dia minta perlindungan dari azab neraka jahannam, azabi jahannam. Yang kedua, wa min adzabi al-qabr, dari azab kubur. Ya. Pertama, min adzabi jahannam. Yang kedua, min adzabi al-qabr. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dunia, kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan dan kematian. Ya. Yang terakhir, wa min syarril masihid dajjal. Jadi, wa min syarril masihid dajjal, dari kejahatan dajjal. Jadi ada kejahatan dajjal ini yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, cuma orang terkadang tidak sadar kalau dajjal itu adalah negara-negara kekuatan besar, karena sudah terlanjur diceritakan dajjal itu sosok manusia yang tinggi, bisa berjalan di lautan. Nah, itu kan tidak mungkin ya seperti itu. Yang dimaksud dengan tinggi itu artinya negaranya kuat, bisa berjalan di lautan ya karena mempunyai kapal-kapal perang, punya kapal-kapal selam dan seterusnya. Ya. Dan siap akan menghancurkan negara yang tidak mau bekerja sama dengannya. Ya. Kalau tidak berani melawannya dengan senjata karena negara itu kuat juga, ya dia lakukan dengan perang tarif, perang perdagangan. Jadi ada 4, min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masih dajjal. Jadi kita diingatkan bahwa memang ada namanya al-masih dajjal. Hadis Ahmad 6939. Ini kurang lebih peninggalan masa lalu ya. Ka'an lam yagnau fiha, karena mereka hancur seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di sana. Sama dengan umat-umat terdahulu. Ala camkalah, catatlah, dan lima diana kama ba'idat samud, bahwasanya binasalah kaum Madian sebagaimana juga binasanya kaum Samud. Ya. Jadi kalau kaum Samud telah dibinasakan, sekarang kaumnya Madian dibinasakan juga.
kaum Samud dengan Nabi Salehnya, kaum Madian dengan Nabi Syuaibnya, dan mereka semuanya dibinasakan. Pertanyaannya, apakah hanya mereka dibinasakan? Bagaimana dengan masyarakat umat-umat belakangan ini? Ya, jawabannya pasti akan terjadi juga. Ya. Kita sebetulnya sudah menyaksikan berkali-kali, tetapi karena belum ada kekuatan kebenaran pada saat itu, ya tidak bisa lantas kemudian binasa begitu saja. Tapi kita akan menyaksikan belakangan ini pertarungan di Timur Tengah akan semakin menarik. Mungkin jemaah sekalian ada yang mengikuti. Ya, Trump melakukan ancaman yang serius. Ya, kalau benar-benar diwujudkan, ini akan terjadi perang yang hebat di Timur Tengah. Kita lihat bahwa kapal-kapal induk Amerika dan Inggris yang kemarin merapat ke Laut Merah dan telah menembakin posisi-posisi Ansarullah Houthi Yaman, sekarang pada lari. Tapi pada saat yang sama diperkirakan Amerika akan menyerang Iran. Ya, kedutaan Perancis sudah mengeluarkan warning kepada rakyatnya supaya warga negara Perancis yang ada di Iran meninggalkan negara itu. Apa maksudnya ini? Nah, pertanyaannya, beranikah mereka menyerang Iran langsung? Ini masalahnya. Ya. Dan kalau benar-benar melakukan itu, kita akan menyaksikan fenomena yang sangat besar. Ya. Kita menyaksikan fenomena yang sangat besar. Karena kalau semua orang tahu, kalau orang tahu mengetahui perkembangan teknologi persenjataan Iran, pasti tahu ini akan seru. Ya. Berapa kita bayangkan negara besar seperti Uni Soviet saja itu membeli drone-drone canggih dari Iran. Ya. Drone Shahid itu kan yang dipakai dulu menyerang Ukraina. Itu adalah buatan Iran. Nah itu drone, bagaimana pula dengan rudal-rudal balistiknya. Dan apa yang diberikan kepada Houthi itu belum seberapa. Pasti dia punya perbendaraan yang jauh lebih besar dari itu. Kita sudah lihat bagaimana ketika Jenderal Sulaimani dulu dibunuh, lalu kemudian Iran membalas dengan menyerang pangkalan Ain Asad yang ada di Irak, ya hancur, lebur, kemudian diperkirakan sekitar 500 tentara Amerika meninggal, walaupun disembunyikan, dan apa yang terjadi kemudian, mereka tidak jadi menyerang Iran pada saat itu, padahal mereka sudah berjanji, kalau Iran membalas kematian Sulaimani, maka kemudian Amerika akan menggempur Iran. Tetapi karena Iran langsung menghancurkan pangkalan militer terdekatnya dari Iran, langsung mereka kehabisan tenaganya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka kita akan menyaksikannya di Timur Tengah. Yang kita saksikan sekarang ini benar-benar apa yang disebut dalam Al-Quran dengan Talut dan Jalut. Ya, Goliat, Talut dan Goliat. Ya. Talut yang berada di pihak yang benar, nanti bersama dengan Nabi Daud, dan juga Goliat yang besar, sombong, songong, arogan, dan sebagainya. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, Ka'an lam yagnau fiha. Begitu dihancurkan mereka, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di sana. Ala bu'dan li Madyan kama ba'idat Samud. Catatlah bahwa benar-benar kaum Madian itu dibinasakan, sebagaimana kaum Samud sebelumnya juga dibinasakan. Ya. Kita lihat surat Al-Araf. Alladzina kadzabu Syu'aiban. Orang-orang mendustakan Nabi Syuaib dan kemudian dibinasakan, ka'allam yagnau fiha. Seakan-akan mereka tidak pernah ada di tempatnya, di tempat dihancurkannya mereka. Alladzina kadzabu Syuaiban, orang-orang yang mendustakan Syuaib, dua kali diulang ini. Alladzina kadzabu Syuaiban, alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Jadi kalimat pertama, kalimat kedua ini sama. Di sini adalah ujungnya atau predikatnya adalah kana lam yagnau fiha. Seakan-akan mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Yang ini adalah humul khasirun. Mereka adalah orang-orang merugi. Ya. Sudah membangun repot-repot, tetapi akhirnya dihancurkan semuanya karena ulah perbuatan mereka sendiri. Ya. Mudah-mudahan mas sekalian berbahagia apa yang kita tadi bahwa ingat, jangan pernah kita terpukau, tertipu dengan kehidupan dunia, karena cepat atau lambat kita semuanya akan meninggalkannya. Dan kita akan kembali kepada Allah, tidak membawa apapun dari itu semuanya. Jangankan membawa harta, jangankan membawa pangkat, bahkan membawa diri, tubuh kita pun tidak bisa. Tubuh kita ini begitu meninggal akan disimpan di tanah, karena memang dia dari tanah dan harus kembali ke tanah lagi.
Terima kasih banyak atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari pribadi Al-Fakir, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi ajal. Assalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Ya, baik. Astagfirullahaladzim. Ustaz, kembali pada ayat 33, untuk orang-orang level masyarakat umum seperti kita, apakah ada time frame untuk back off daripada apa yang kita dakwakan? Kalau yang kita persembahkan tadi adalah jenis kepala batu. Sedangkan dalam surah Wal-As, kita tahu watawassaw bil haq harus dilakukan dengan seiring dengan watawassaw bis sabr tanpa ada time frame. Jadi pencerahan di mana garis pandu fine line ini, barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita lihat di dalam di dalam surat Wal-Asr itu dikatakan manusia itu merugi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu adalah merugi, mirip dengan ini tadi nih. Ya. Di sini tadi ya. Ini kata merugi tadi kita temukan di sini mana tadi? Ya. Jadi merugi, ya, bukan di sini kali kayak. Nah, jadi jemaah sekalian, intinya adalah ada kata la khasirun ya, di surat ini tadi ya. Kita salah satunya tadi di ayat ini. Jadi kita itu akan merugi. Ini. Humul khasirin juga nih. Ya, mereka akan merugi. Nah, di dalam surat Al-Asr dikatakan innal insana lafi khusr. Jadi pernyataan umum dulu. Semua manusia itu merugi. Innal insana, benar-benar manusia itu merugi. Kenapa merugi? Sederhana. Ya, merugi itu kita tahu bahwa beraktivitas tapi tidak punya nilai. Tidak punya keuntungan. Nah, kita ini bayangkan di dunia kita sudah makan yang harusnya tumbuh, artinya harusnya masih hidup, tapi kita potong itu sayur. Ikan itu harusnya masih hidup di laut, kita ambil untuk kita makan. Ayam harusnya masih hidup bersama dengan keluarganya, kita makan. Dan itu semuanya Allah berikan untuk apa? Sebagai fasilitas. Untuk kita gunakan kembali dengan sukarela kepadanya. Nah, ketika kita tidak melakukan itu, maka khasir. Innal insana lafi khusr. Karena semua manusia hidup dari makan dan minum di bumi Allah ini, di alam semestanya Tuhan ini, di makrokosmosnya Tuhan ini, maka kemudian semua manusia merugi kalau tidak beribadah. Maka illalladzina amanu, kecuali kalau dia beriman. Wa amilus salihati, dan beramal saleh. Nah, jadi beriman, imannya diamalkan, amal saleh. Setelah diamal salehkan, dipindahkan, ditularkan kepada yang lain dalam bentuk tausiah, tawasaw bil haq. Dan tausiahnya bukan mazhab, bukan agama, tetapi kebenaran. Tawasaw bil haq ya. Bukan tawasaw bil syafi'i, bukan tawasaw bil syafi'i, bukan tawasaw bil hanafi, bukan tawasaw bil maliki, bukan tawasaw bil ja'fari, tapi tawasaw bil haq. Dan karena manusia itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, background yang berbeda-beda, maka kemudian kita harus sabar. Tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Jadi kalau tidak sabar, ya bukan kebenaran. Jadi salah satu tanda kita membawa kebenaran adalah sabar. Kalau kita tergesa-gesa, pengen cepat hasil seperti keinginan kita, itu bukan sabar, itu namanya hawa nafsu. Nah, maka di sini kita lihat bahwa orang yang mendustakan Nabi Syuaib itu pasti akan merugi. Kenapa? Karena dia masuk kategori innal insana lafi khusr, kecuali kalau dia mengikuti ajaran Syuaib, berarti tadi seperti sebelumnya mereka diselamatkan bersama dengan Nabi Syuaib. Ya, kami selamatkan dia bersama dengan Nabi Syuaib. Ya, di sini tadi kalau tidak salah ya. Nah, ini dia. Ya, jadi di sini nanti akan diselamatkan Nabi Syuaib bersama dengan pengikut-pengikutnya. Alladzina amanu ma'ahu. Ya. Ini dia. Jadi najjayna Syuaiban walladzina amanu ma'ahu. Kami selamatkan Syuaib dan orang-orang beriman bersamanya ini. Ya. Jadi dengan demikian sama tadi dengan Al-Asri. Illalladzina amanu wa amilus salihati
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya tidak ada lagi ayat yang turun, cuma wal asri saja, kata Imam Syafi'i, sebetulnya satu surat itu sudah cukup bagi manusia. Kenapa? Karena sudah mencakup. Bayangkan di situ sudah disebutkan masa. Dan Tuhan memulainya dengan sumpah demi masa. Baru pernyataan umum, manusia semuanya merugi. Ya, kenapa? Karena sudah makan ini, makan itu, berusia panjang di muka bumi misalnya, tetapi tidak melahirkan nilai-nilai, tidak punya value. Illa alladziina amanu, kecuali kalau dia beriman, beramal saleh. Kata Imam Syafi'i, sudah mencakup semua tema-tema besar di dalam Al-Quran. Ya. Kalau tidak ada lagi, kita akhir sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.